Jadi ada mitos apa ya, pantang buat nyebutin nama orang di pinggir sungai ya. Nanti orang itu yang bakal tenggelam di sungai lur. Itu ada sebagian desa yang percaya kayak gitu. Dalam banget. Wah, ikannya gokil. Wah. Nanti kalau misalkan di bendung yang biru-biru itu lur, turun ke bawah ya, diturunin ke bawah. Ini lur. Wah, ini pertama kalinya Nyong Watasi ngelihat polisi tidur sih. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watasi mau main-main ke persawahan. Dan nih lur, lihat di depan Nyong ada sungai ya. Ini sungainya lumayan gede sih lur. Airnya bening banget tapi nggak gede ya lur, sedang lah. Oke, kita coba bakal turun ke bawah lur, ngelihat sungainya. Ini harus hati-hati ya. Kayak di atas jembatan ya. Jujurnya Watasi udah beberapa kali kesini sih, cuman belum pernah ke bawah lur, belum pernah ke sini nih. Kita coba ngaup sambil cerita-cerita ya, karena kemarin di sini ada kejadian yang nggak mengenakan lur, ada musibah. Lihat lur, nih Nyong Watasi ngelihat kura-kura ya. Loh, kok hilang? Tadi ada kura-kura lur, tapi ngilang. Oh, lari tuh jauh banget. Oke, tapi sebelumnya Nyong salfok banget lur, ini di sini ada apa ya? Sampah ya. Ini bekas apa lur? Aneh banget bro. Kita cek ya. Ini di kolong jembatan ada kayak gini lur. Masa tempat tidur kayak gini? Bukan lah ya. Tapi kayaknya tempat buang kucing mungkin, hewan atau apa ya. Tapi nggak tahu sih. Ini di bawah ada kayak bekas makan ya. Digerumutin semut. Tapi ini belum lama sih kemungkinan ya. Soalnya digerumutin semut. No, tuh. Kalian jarang banget kan lihat semut di sini. Semut di Jepang itu adanya di tempat-tempat kayak gini lur. Di tempat-tempat yang apa? Perkebunan kayak gituan lah. Kalau di dalam rumah jarang banget ada semut. Oh iya lur, sebelum kita lanjut ke videonya, saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen lur. Subscribe di sini bro. Like. Komen. Oke, video hari ini mungkin agak berbeda ya lur, karena Nyong Watasi apa lagi ada di kali ya, karena ada hubungannya dengan apa yang aku mau bahas sekarang ya. Oke, jadi kemarin ketika tanggal 13 sama 15 Agustus itu lur, ada musibah yang kurang mengenakan ya, atau bahkan mungkin sangat nggak mengenakan buat kita warga Indonesia ya. Soalnya saudara-saudara kita ada yang terkena musibah lur di daerah Ehime, Tokushima, dan Gifu ya. Jadi ada 3 tempat ya. Jadi ada kejadian 3 orang Indonesia lur dinyatakan meninggal karena hanyut di sungai. Di tanggal 13 di hari yang sama ada 2 orang ya kemarin. Itu ada 2 orang yang meninggal di sungai yang berbeda lur. Terus ketika tanggal 15-nya ada 1 orang Indonesia yang meninggal lagi karena tenggelam di sungai. Oke, mungkin sungainya nggak sungai yang seperti ini ya. Sungainya itu mereka ada di pegunungan, sungai pegunungan yang airnya itu ya lebih jernih dari ini, terus mungkin lebih dalam juga ya. Jadi kemarin-kemarin itu 1 mingguan yang lalu ya, di Jepang itu lagi acara obong lur, yaitu libur musim panas ya. Libur musim panas itu sekitar 1 mingguan lah. Tapi Nyong Watasi di pekerjaan pertanian nggak dapat libur musim panas lur, nggak ada libur musim panas, kerja pokoknya kerja dan kerja. Ketika musim dingin pun liburnya cuma 3 hari ya, nggak ada 1 minggu. Beruntung banget buat kalian yang kerja di pabrik ataupun di tempat-tempat yang mendapatkan Natsuyasumi, libur musim panas atau libur musim dingin ya, atau libur akhir tahun juga tuh. Jujur Nyong Watasi kerasa apa ya lur, berduka cita lah ya atas kejadian ini lur. Nyong Watasi pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada keluarga korban atas kejadian kemarin ya. Di sini lur, Nyong Watasi sebenarnya mau ngasih apa ya, saran atau nasihat mungkin, tapi bukan menggurui ya lur, kepada teman-teman yang sedang
mungkin ingin bermain di sungai ataupun ketika libur panjang kayak gitu, mending liburannya jangan di tempat-tempat yang beresiko tinggi lur. Sebelum kita sebelum kita ngelakuin sesuatu tuh kita inget resikonya dulu, terus harus sadar kita di sini tuh tujuan awalnya apa. Jangan sampai hal-hal yang nggak mengenakan itu datang kepada kita ya. Emang hari sial itu nggak ada di kalender ya lur, tapi kita bisa mengantisipasinya lur dengan cara ya kita nggak ngelakuin sesuatu yang beresiko atau berbahaya. Ya nih mungkin bermain di sungai kayak gini ya menyenangkan banget ya lur, mandi-mandi. Jujur Nyong Wata sih juga pengen banget mandi nih lihat sungai kayak gini ya. Tapi toh ketika sungainya itu udah beda lur, sungainya udah dalam, terus walaupun airnya bersih banget ya, apalagi di sungai-sungai pegunungan ya, sungai-sungai pegunungan itu pinggirannya pepohonan, jadi jarang banget ada orang lur. Walaupun itu tempat wisata ya, mungkin ada juga petugasnya, tapi petugasnya itu mungkin nggak ngawasin kita selalu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa berenang ataupun nggak bisa berenang ya mending jangan ngambil resiko dengan berlibur ke tempat-tempat yang beresiko lur. Sungai di Jepang itu berbahaya ya. Di Jepang itu lur, alamnya itu ya jelas tentu beda sama di sini ya. Di Jepang kita nggak tahu kan ada hewan apa, terus arus kedalamannya bagaimana. Beda banget kayak di Indonesia lur. Walaupun di Indonesia mungkin berbahaya ya, tapi kan kita sudah sudah riset, mungkin sudah mengetahui alam-alam di Indonesia tuh kayak gini. Tapi kalau di Jepang kita kan belum mempelajarinya dari dari sejak bangku sekolah kita nggak belajar alam-alam di Jepang lur. Tapi kalau alam-alam di Indonesia ya kita kan bisa tahu ya, soalnya kita udah lama tinggal di sana. Bayangkan lur, orang tua kita kerja dengan harapan kita bisa pulang dengan selamat, dengan hasil yang positif. Tetapi ketika hasilnya kita mendapat musibah, kita ngalamin sesuatu yang apes, itu pasti orang tua kita juga sedih banget lur. Teman-teman kita, keluarga kita, semua orang yang dekat dengan kita pasti sedih banget ya ketika mengetahui kalau hal buruk menimpa kepada kita. Menurut sebagian orang di Jepang itu, sungai Jepang ketika musim panas itu adalah suatu yang ada hal mistisnya lur. Jadi orang-orang zaman dulu tuh suka nyeritain kisah-kisah horor itu di musim panas ya, supaya ketika pendengarnya mendengar cerita horor itu badannya jadi merinding, terus merasakan ya hal dingin lah kayak gitu lur ceritanya ya. Terus ada juga mitos roh air lur, yaitu roh naga air ya. Jadi roh naga airnya itu bisa menarik ya orang buat tenggelam kayak gitu lur. Itu mitos ya. Terus ada juga legenda makhluk makhluk halus, makhluk tak kasat mata ya, makhluk air itu yang wujudnya anak kecil berwarna hijau dengan tempurung ya. Jadi kayak kura-kura warna hijau. Itu namanya kapak ya lur, legenda kapak. Jadi dia itu ya kayak gitu narik-narik orang, terutama anak kecil sih kalau yang legenda itu. Terus di sebagian desa di Jepang ya, ada pula yang percaya kalau roh-roh di sungai itu membutuhkan pengganti lur. Jadi ada mitos pantang buat nyebutin nama orang di pinggir sungai ya. Nanti orang itu yang bakal tenggelam di sungai lur. Itu ada sebagian desa yang percaya kayak gitu. Oke, tadi pantangannya nggak boleh nyebutin nama orang dengan keras ya di sungai Jepang. Resikonya adalah orang yang kita sebut tadi bisa menjadi korban selanjutnya. Oke, coba kita sebut nama siapa ya? Coba lur, kita sebut Presiden Israel. Oke, dari omonganku tadi kalian boleh percaya atau enggak, tapi itu semua aku lihat di internet ya lur. Jadi aku nyari-nyari di artikel, terus di video-video orang Jepang juga. Jadi inti dari kisah tadi lur, menurut orang Jepang itu sebenarnya lebih ke kita supaya waspada, supaya kita ketika mendengar cerita itu lebih berwaspada, lebih berhati-hati, terus nggak ngeremehin ketika kita berada di sungai-sungai atau tempat-tempat yang alam kayak gini ya lur. Jadi kalian boleh percaya atau enggak, kalau Nyong Wata sih juga abu-abu sih. Cuman ya Nyong Wata sih sekedar menghormati kayak gitu lur. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi ada di Jepang, ketika kita mau berwisata atau pergi-pergi ke tempat kemanapun ya kita harus selalu berhati-hati, berwaspada ya. Jangan lupa baca doa lur, hati-hati selalu ya, jaga diri kalian masing-masing. Ingat, kita lagi berada di luar negeri ya. Sakit ataupun ngalamin hal buruk itu nggak menyenangkan lur ketika di luar negeri, apalagi kalau kita sampai ngalamin
kejadian yang kayak kemarin ya, yang di luar dugaan kita lur. Jadi hati-hati selalu ya lur. Oke, kita tinggal kemana nih lur? Jalan-jalan lagi kah? Tuh, di sana ada kayak sumur lur. Itu nggak tahu buat apa ya, kayaknya buat nyerap air mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih, kayak sumur itu. Nih, ini biasanya kalau mau musim dingin dibabatin lur. Nih, rapi banget ya. Nggak ada anak-anak main loh di sini. Kalau Nyong Watas tinggal di sini sudah jelas lur, tiap sore mungkin. Oh, sawahnya juga udah mulai kuning nih. Yang sebenarnya Nyong Watasi tadi dari sana lur, habis dari supermarket ya, beli tahu kan. Kita coba jalan ke sana ya lur, jalan-jalan ke sana. Kayaknya kita harus lewat jembatan ini deh lur. Ini sungai di sini lur, nggak di bendung ya. Tapi kalau di bawahnya lagi itu ada bendungannya. Jadi nanti kita coba lihat bendungannya ya, sistem bendungannya kayak gimana. Nah itu tuh, itu yang aku maksud, kayak sumur ya. Nggak tahu buat apa itu lur, buat menyerap air kah atau apa, atau cadangan air. Oh ini lebar banget sungainya ya. Tapi nggak ada anak-anak yang main atau mancing di sini ya. Jadi kita ke sana terus ke ujung sana lur. Gas kan. Di kiri Nyong Watasi ada juga tempat buah tin ya lur. Tuh. Terus itu greenhouse apa? Tomat kayaknya ya. Ini lur. Wah, ini pertama kalinya Nyong Watasi ngelihat polisi tidur sih. Ternyata polisi tidurnya di jalan-jalan sepi kayak gini ya. Nggak di gang-gang perumahan kayak gitu lur. Oh, kita ngelewatin polisi tidur bro. Polisi tidurnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Mungkin orang-orang di sini takut kalau misalkan apa, ada pengendara yang genjreng, ada pengendara yang salah jalan atau gimana ya lur. Kalau kecepatan berlebih kan beresiko tuh ke sungai, pinggirannya sungai. Jadi itu dikasih polisi tidur ya. Ternyata tempat bendungannya lumayan jauh juga lur. Kita belum sampai-sampai ya, ngondel dari tadi. Oh ya lur, disclaimer dulu ya lur. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan penjelasan Nyong yang tadi itu kurang jelas atau mungkin omongannya bertele-tele atau kurang lancar. Itu soalnya Nyong Watasi ya masih latihan lur, masih belajaran lah, oke? Jadi mohon dimaklumi ya lur. Terus perkataan Nyong yang tadi itu nggak menyindir siapa-siapa, nggak berniat menggurui, nggak ingin nyenggol siapa-siapa lur. Intinya cuman sekedar sharing ya, supaya kita lebih berwaspada, berhati-hati, terus supaya hal buruk tidak datang kepada kita lur. Lebih kayak gitu sih, oke? Oke, ini kita baru setengah perjalanan ke bendungannya ya, tapi di sini ada nggak tahu tempat apa lur, bendungan juga kayaknya ya, tapi bendungan yang ngarah ke sawah sini nih, ke situ ya. Nih, kemungkinan ke arah sini ya, ke arah sawah. Terus ada tandanya juga tuh, nggak boleh dipanjat. Nggak boleh masuk. Tapi kita bakal coba ke bawah aja lur. Ini ada tangga ya. Emang gitu lur, sistem apa, pengairan irigasi di Jepang itu rumit banget ya. Rumit tapi efektif lur. Ini kalinya di sebelah sini sudah mulai dalam ya, soalnya di sana kan di bendung lur. Jauh banget tapi bendungannya ya. Ini ada jembatan juga tuh. Ini sungai lur. Kayak kali, kayak laut. Dalam banget. Wah, ikannya. Ikannya gokil. Wow. Ikannya gede-gede banget tapi kabur, bro. Gila. Itu selengen kali ya. Itu bisa di bendung juga ya. Nanti kalau misalkan di bendung yang biru-biru itu lur, turun ke bawah ya, diturunin ke bawah. Terus bakal bendung yang di sana. Gila bro, dalam banget bro ini bro. 2 meter ada kali ini. Nah, kalau di sungai-sungai kayak gini lur, ini kemungkinan besar nggak boleh berenang di sini ya.
Soalnya kayaknya tadi ada tulisannya juga deh, nggak boleh berenang. Terus hewan-hewan di dalam airnya itu ada ikan, kura-kura, terus bulus atau labi-labi ya. Banyak lah pokoknya. Yang hampir sama kayak di Indonesia, di kali Indonesia, tapi di sini kura-kuranya banyak banget lur. Nggak pada diambilin juga ya. Ya orang-orang Jepang kayak orang-orang pada umumnya lah, nggak ngambilin apa kura-kura ataupun apa dari kali ya. Mereka lebih suka ikan laut ya, soalnya ikan di kali mungkin kotor airnya, jadi mereka nggak suka lur. Apalagi kalau ikannya itu ikan koi atau ikan emas ya, itu rasanya nggak enak. Tapi kalau ikan yang lain, walaupun ikan kali, orang Jepang juga makan kok lur. Kita lanjut menuju bendungannya. Oke, di tengah perjalanan lur, Nyong Watashi ngelihat lagi Pak petani Jepang lagi nyemprot ya. Kelihatan nggak ya? Telur. Jadi dia nyemprot pakai traktor ya. Di sampingnya itu ada selangnya. Tapi itu belum ya, belum nyemprotin. Nanti kita coba lihat. Enak bro di sini bro. Oh udah ternyata itu lur. Kecil banget keluarnya. Tuh. Ini ada mobil juga tuh. Mobilnya berhenti ngapain tuh? Itu lur. Praktis banget lur. Sini pertanyaannya serba canggih ya. Tapi itu perasaan nggak ditanemin apa-apa dah. Tapi nyemprot apa ya? Gokil bro. Sabar ya lur, kita belum sampai ke tempat bendungannya. Ternyata jauh banget ya dari tuh. Nyong Watashi udah nyepeda jauh banget lur, dari belakang sana, ujung sana sampai ke ujung lagi nih. Belum kelihatan bendungannya. Jauh bro. Oke lur, kita sudah sampai di bendungannya ya. Bendungannya nggak gede-gede banget ya. Tuh segitu. Nggak ada akses buat ke bawahnya lagi. Tapi itu bendungannya kayak apa ya lur? Kayak pipa yang diisi air nggak sih, atau angin tuh bawahnya ya, ininya nih. Jadi kayak pipa yang dikasih air mungkin, terus buat mendung. Tahu gimana? Ada yang tahu nggak lur? Coba jelasin ya. Ini pasti di sini, di situ tuh ikannya banyak banget lur, pasti lur di situ lur. Tapi nyerem sih kalau udah ngelihat sungai-sungai kayak gitu ya. Nah kalau ke sana itu ke kotanya lur, pusat kota. Oke lur, kalinya nyeremin ya. Kali kecil ataupun kali gede ya, namanya air. Gimana bro, nyeremin banget bro. Ini jalannya mana nih? Nyong Watashi mau ke bawah. Ada jalan nggak ya? Kita coba lewat persawahan lur nanti lur pulangnya. Nih, pemandangannya gokil sih di sini sih. Aku kalau tempat tinggalnya deket-deket sini sih jogging terus lur, tiap sore mungkin ya pulang kerja kan. Pemandangannya bagus banget bro. Di sana perumahan tuh, full perumahan ya. Sini persawahan, gokil bro. Inilah lur keindahan pedesaan di Jepang ya. Kotanya bagus, tapi menurut Nyong desanya juga bagus lur. Atau bahkan mungkin lebih bagus ya. Soalnya gokil-gokil sih lur. Fasilitas-fasilitasnya ya, dan perumahan-perumahannya good lah. Oke, kita menuju persawahannya saja lur. Gokil bro, jalannya halus banget. Ada banget bro. Sambil melihat sunset di sana, ditemani sunset, ditemani sawah-sawah ya kan. Nih jalanannya nih. Lurus banget bro. Buat balapan nih. Padinya di sini menurut Nyong Watashi sih lebih panjang ya lur. Tebel juga tuh. Gokil. Oh iya lur, kalian bertanya-tanya nggak? Kamu nanya ya. Bertanya-tanya nggak? Persawahan seluas ini kok nggak ada gubuknya bang ya?
Ya memang lur, soalnya orang-orang di sini tuh biasanya nggak nyimpen barang di gubuk ya. Mereka kan pakainya mobil ya, jadi istirahatnya pun di dalam mobil. Barang-barangnya juga sekali pakai langsung dibawa pulang lur, jadi nggak disimpan di gubuk atau ya kayak tempat nyimpen-nyimpen di sawah pada umumnya ya, kayak di Indonesia. Karena di sini pakai mobil, jadi nggak ada gubuk satupun lur. Tuh, kalau kalian lihat ya. Oke lur, ini Nyong Watashi sedang menuju pulang ya. Untuk videonya mungkin segini dulu lur. Terima kasih yang sudah mengikuti ya, yang sudah menonton. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua lur. Nyong Watashi pamit. Terima kasih. Bye bye.